Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Reski Nurida dan teman saya Muhammad Rehan, Muhammad Ahmad, dan Muhammad Dalawi. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah rancangan sistem informasi pelayanan jasa servis AC berbasis web. Pertama-tama kami akan membahas tentang rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Muhammad Dalawi. Ya, rumusan masalah yaitu bagaimana kualitas pelayanan jasa servis AC melalui sistem informasi berbasis web dibandingkan dengan pelayanan konvensional. Yang kedua, apakah keberlanjutan dan ketersediaan layanan online dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efektif. Yang ketiga, sejauh mana sistem ini dapat mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses pemesanan, penjadwalan, dan pelaksanaan servis AC. Yang keempat, apa saja kendala teknologi dan infrastruktur yang mungkin dihadapi dalam implementasi dan penggunaan sistem informasi. Analisis sistem yang berjalan yaitu analisis sistem jasa servis AC berbasis web melibatkan beberapa aspek tersebut. Pendaftaran layanan, yaitu evaluasi kemudahan pelanggan daftar pelayanan melalui platform web. Yang kedua, kejelasan informasi yang dibutuhkan dan proses pendaftaran yang efisien. Yang kedua, pelacakan dan pengelolaan order. Kemampuan pelanggan untuk melacak status pemesanan dan jadwal pelayanan. Efektivitas sistem dan pengelolaan penugasan teknisi dan waktu layanan. Yang ketiga, transparansi harga, keterbukaan mengenai biaya layanan dan estimasi biaya tambahan. Kehadiran opsi estimasi biaya secara offline sebelum pemesanan. Yang keempat, interaksi pelanggan, fasilitas untuk pertanyaan pelanggan dan dukungan online. Responsivitas terhadap umpan balik atau keluhan pelanggan. Yang kelima, keamanan informasi, langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan untuk melindungi data pelanggan, pelindungan terhadap informasi pembayaran dan privasi pelanggan. Yang keenam, integrasi pembayaran, kemudahan dan keamanan proses pembayaran online, opsi pembayaran yang beragam dan transparan. Yang ketujuh, kinerja website aplikasi, kecepatan dan kehandalan sistem web selama penggunaan, antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Yang ke-8, pemeliharaan dan pembaharuan, kesetiaan pembaharuan sistem secara berkala, keberlanjutan dukungan teknis dan pemeliharaan. Analisis menyeluruh terhadap elemen-elemen ini dapat membantu memastikan bahwa sistem jasa servis AC berbasis web berjalan dengan efektif dan memenuhi kebutuhan pelanggan serta pemilik usaha. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem jasa servis AC berbasis web mencakup beberapa aspek esensial untuk memastikan fungsionalitas yang optimal. 1. Pendaftaran layanan. Kemudahan pendaftaran layanan melalui antarmuka web. Formulir pendaftaran yang jelas dan terstruktur. 2. Manajemen order. Sistem pelacakan order yang efisien untuk memantau status dan perkembangan servis. Integrasi kalender untuk penjadwalan layanan. Yang ketiga, informasi pelanggan, penyimpanan informasi pelanggan dengan aman dan terstruktur. Kemampuan untuk mengakses riwayat layanan dan preferensi pelanggan. Yang keempat, estimasi biaya,
Fasilitas estimasi biaya berbasis parameter spesifik seperti jenis perbaikan lokasi dan jenis AC. Ketersediaan opsi perbandingan biaya untuk pelanggan. Yang kelima, pembayaran online. Integrasi sistem pembayaran online yang aman dan mudah digunakan. Ketersediaan opsi pembayaran beragam. Keenam, komunikasi pelanggan. Fasilitas untuk komunikasi dua arah antar pelanggan dan penyediaan layanan, pemberitahuan otomatis mengenai status order dan jadwal teknisi. Ketujuh, pemeliharaan dan pembaharuan. Rencana pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan. Pembaharuan sistem yang mudah dan minim gangguan. Yang ke-8, analisis kinerja. Sistem analitik untuk melacak kinerja operasional dan kepuasan pelanggan. Pengukuran waktu, respon, dan peningkatan yang dapat dilakukan. Ke-9, keamanan data. Proteksi data pelanggan dan informasi pembayaran. Sistem autentikasi yang kuat untuk melindungi akun pelanggan. Ke-10, pemulihan data. Langkah-langkah pemulihan data dalam kasus kegagalan sistem atau kehilangan data. Penyimpanan data cadangan yang teratur. Analisis kebutuhan yang cermat terhadap elemen-elemen ini akan membantu dalam merancang jasa servis AC berbasis web yang memenuhi harapan pelanggan dan menjalankan operasional secara efektif. Selanjutnya, rancangan database. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ada tabel forum, customer, transaksi, detail transaksi, admin, konfirmasi pembayaran, jasa, detail data, dan kategori yang saling berhubungan. Dan selanjutnya yaitu rancangan model sistem. Di sini kami menggunakan rancangan UML. Pertama ada use case diagram. Di sini ada beberapa aktor, yaitu 6 aktor. Ada owner, pegawai administrasi, petugas service, supplier, admin, dan customer. Di mana di semua aktor itu dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti contohnya owner dapat melihat profil, administrasi, dan login. Contoh lainnya itu customer. Aktor customer dapat melakukan aktivitas rating, pemesanan, pembayaran, testimoni, dan membatalkan service. Selanjutnya activity diagram yang akan dilanjutkan oleh Amar. Selanjutnya activity diagram. Yang pertama ada activity diagram yang sedang berjalan. Seperti di sini ada customer, jasa service AC ke admin itu konfirmasi CPL tinggi. Lalu selanjutnya activity diagram yang diusulkan. User memasukkan username dan password, sistem validasi. Selanjutnya apakah valid atau tidak, lalu selanjutnya activity diagram jasa service. User mengklik service AC, lalu pada sistem dicek login apakah bisa masuk atau tidak, lalu menampilkan formnya. Setelah itu input data service, lalu record data dan data service.
Selanjutnya activity diagram CRUD data kategori. Di sini admin membuka menu kategori, lalu menampilkan menu dan menampilkan data kategori, lalu CRUD data kategori dan record data. Ada juga activity view data service. User membuka input service, lalu tampil menu service dan menampilkan data, lalu CRUD data service dan record data. Selanjutnya activity diagram pencarian. Membuka menu search pada sistem, lalu masukkan keyword pencarian dan muncullah pencarian. Yang terakhir activity diagram pemesanan dan transaksi. Di sini publik registrasi dan menyimpan data registrasi user dan menampilkan data user. Lalu selanjutnya user memilih menu yang akan dipilih, menerima order dan menyimpan pesanan. Lalu diverifikasi dan bayar, upload struk pembayaran dan mencetak bukti pembayaran. Lalu cetak bukti transaksi dan selesai. Selanjutnya ada screen diagram admin. Di sini aktornya itu admin. Di sini admin pertama-tama masukkan email dan password, lalu akan menuju ke form login. Yang kedua yaitu admin bisa melakukan kelola data master yang pada form dashboard. Kemudian bisa melakukan kelola pegawai, kelola customer, kelola pembayaran, dan kelola testimoni. Selanjutnya screen diagram customer. Pertama-tama customer membuka website, akan muncul pada halaman home. Yang kedua yaitu memilih layanan atau jasa service dan melakukan pembayaran pada halaman pembayaran. Kemudian selesai. Di sini ada class diagram yaitu ada admin, customer, konfirmasi pembayaran, detail data, jasa, kategori, detail transaksi, dan transaksi. Di beberapa kelas bisa melakukan CRUD dan memasukkan username dan password. Selanjutnya yaitu perancangan terbuka sistem dan keluaran. Oke, selanjutnya untuk perancangan antarmuka sistem, masukan dan keluaran. Di sini yang pertama ada login. Untuk login sini kita bisa masukin email, password, juga kita bisa ngechecklist remember me. Dan kalau misalkan kita udah isi email dan password, kita tinggal klik button login. Di sini juga ada lupa password, misalkan kita lupa sama password ketika kita login. Selanjutnya itu ada dashboard. Nah, untuk dashboard ini munculnya grafik dan di sini ada table yang di sini itu nomor order, namanya, tanggalnya kapan mereka memakai jasa servisnya dan juga statusnya. Misalkan di sini statusnya sudah selesai, mereka memakai jasa servisnya itu akan muncul kata sukses di situ. Oke, selanjutnya untuk manajemen pegawai. Untuk manajemen pegawai ini isi tabelnya ini menampilkan pegawai-pegawai di jasa servis. Di sini ada emailnya juga, ada namanya, dan juga di sini ada levelnya. Jadi levelnya ini mereka ini kerjanya sebagai admin, pegawai, dan juga teknisi. Di situ juga ada tombol untuk ubah yang warna biru dan habis itu tombol yang warna merah. Selanjutnya untuk manajemen customer, di sini sama manajemen pegawai. Tabelnya di sini ada untuk email customer-nya. Email customer ini misalkan kita tadi login, emailnya itu bakal masuk ke sini manajemen customer. Di sini ada nama customer-nya, labelnya juga customer. Nah, untuk edit sama hapusnya sama, editnya tombol biru, hapusnya tombol merah. Selanjutnya itu ada pembayaran. Untuk pembayaran di sini tabelnya yang muncul itu ada nomor pesanan, keterangannya, sama statusnya diterima. Setelah itu ada bukti pembayarannya di situ kalau sudah muncul bukti pembayarannya. Selanjutnya itu testimoni. Nah, untuk testimoni ini
seperti penilaian jasa servis yang mereka pakai. Di sini itu ada tabelnya isinya customer, testimoni, status. Nah, untuk status ini mau kita tampilkan atau tidak untuk testimoni dari customer. Untuk misalkan kita mau tampilkan, kita tinggal klik button biru. Untuk kita sembunyikan atau berarti kita disembunyikan ini berarti tidak muncul ya di testimoni, itu tinggal klik tombol warna kuning. Oke, selanjutnya itu ada reservasi atau pemesanannya. Untuk reservasi ini kita tinggal mengisi tanggal, layanannya mau apa, misalkan isi period, servis AC, cuci AC, atau ganti komponen. Nah, di sini keterangannya bisa kita tambahkan, misalkan mau apa keterangannya, tinggal kita isi alamat kontak kita, dan tinggal kita isi nomor kontak yang bisa dihubungi. Setelah itu kita tinggal klik tombol request. Oke, untuk kesimpulan, sistem informasi ini memungkinkan untuk memantau dan mengelola proses perbaikan AC mulai dari pelaporan masalah, penjadwalan, inventarisasi, suku cadang, hingga pemantauan status perbaikan. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja teknisi dan mempercepat penyelesaian masalah. Melalui sistem ini, perusahaan dapat melacak riwayat perbaikan, memantau ketersediaan suku cadang, dan mengelola penugasan teknisi. Ini membantu dalam perencanaan perawatan preventif dan meningkatkan prediksi kebutuhan layanan di masa depan. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dengan mudah melaporkan masalah, melacak status perbaikan, dan memberikan umpan balik. Ini meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap ketika kami menjelaskan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.